semuanya, kembali lagi bersama saya Kezia Priscila Sialoho dengan NIM 240503601 dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, hari ini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, kita tahu dulu nih apa sih pengertiannya. Nah, jadi karya tulis ilmiah adalah sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Nah, itulah pengertian dari karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian karya tulis ilmiah menurut para tokoh ya, para ahli. Nah, jadi para ahli yang menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah itu adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, dengan sistematika penulisan bahasa bersantun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Nah, keilmiahannya ya. Nah, itu menurut Eko Susilo. Nah, sekarang lanjut pengertian karya tulis ilmiah menurut Biloka dan Riana. Nah, mereka mencantumkan tentang pengertian karya tulis ilmiah adalah seseorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan koleksi pengalaman penelitiannya. Nah, itulah menurut mereka. Selanjutnya, menurut Titi Setioningsi SPD MPD. Nah, ini dosen pendidikan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia ya. Dia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Nah, dosen ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas, memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut. Kemudian ada metode pembahasan hingga kesimpulan. Tentunya referensi juga harus disertakan. Nah, itulah menurut pengertian dari dosen tersebut. Nah, jadi itulah pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Nah, karya tulis ilmiah ternyata mempunyai fungsi, manfaat, dan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama fungsinya. Apa sih fungsinya ya kan digunakan karya tulis ilmiah? Nah, yang pertama, fungsi dalam bidang pendidikan untuk melatih siswa dalam berpikir secara kritis dan objektif. Oke, yang kedua, fungsi dalam bidang penelitian, dibuat untuk menemukan solusi dari suatu masalah atau fenomena. Nah, jadi ketika ada suatu masalah, ada suatu hal yang perlu kita rumuskan masalah ini, kita cari tahu kebenarannya, perlulah kita membuat namanya karya tulis ilmiah. Nah, itu fungsinya. Yang terakhir adalah fungsi dalam fungsional sebagai proses pengembangan dari sebuah disiplin ilmu tertentu. Nah, itulah fungsi karya tulis ilmiah. Selanjutnya, manfaatnya ya kan, apa sih manfaatnya membuat sebuah karya tulis ilmiah ini? Ternyata yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Nah, yang kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Ketiga, mendapat kepuasan intelektual. Keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Nah, itulah manfaat karya tulis ilmiah. Jadi segala sesuatu yang kita rumuskan, segala sesuatu yang kita cari ya kan, nah kita perlu membuat karya tulis ilmiah, di mana itu karya yang kita buat ini benar-benar terjadi dan benar adanya, dan itu bersifat ilmiah, dan itu kebenarannya benar gitu ya. Nah, dan itu juga bisa sebagai penelitian kita ke depannya. Lanjut, jenis-jenis karya ilmiah apa aja sih jenis-jenis karya ilmiah? Nah, jenis karya tulis ilmiah ini yaitu berdasarkan masing-masing kebutuhan. Karya tulis ilmiah digolongkan menjadi 7 jenis ya. Nah, dan itu isinya yang pertama adalah artikel. Kedua, makalah.
3 skripsi, keempat work paper, kelima paper, keenam tesis, dan terakhir disertasi. Nah, jadi kita sudah pernah dengar kan artikel. Nah, dimana kan artikel itu tidak sembarangan ya. Yang berarti artikel tuh benar-benar ada dan benar-benar nyata, ya kan? Nah, itulah termasuk jenis karya tulis ilmiah. Jadi di mana itu sesuatu yang benar-benar ada ya, tidak bohong gitu, benar-benar terjadi, dan seorang penulis ini juga benar-benar menyaksikan dan ada data yang akurat gitu. Nah, makalah juga, skripsi juga termasuk ya. Nah, kita bisa mengenal skripsi mungkin ketika kita di masa-masa perkuliahan semester akhir, kita pasti akan meneliti ya, meneliti sesuatu. Nah, kita pasti akan skripsi. Nah, skripsi itu termasuk juga karya tulis ilmiah. Nah, itulah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, struktur karya tulis ilmiah. Nah, jadi ketika kita menyusun sesuatu karya tulis ilmiah, kita perlu tahu nih strukturnya agar kita tidak salah ya dalam meneliti sesuatu. Nah, yang pertama kita tahu halaman judul ya. Halaman judul, kedua abstraknya, ketiga pendahuluan, keempat kerangka teoritis, kelima metode penelitian, apa yang mau diteliti ya, metodenya, cara-caranya, keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Nah, penting daftar pustaka ini karena materi yang kita cari, materi yang kita tahu, kita butuh yang namanya data akurat. Nah, dari mana kita dapatnya? Dari daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah cara membuat karya tulis ilmiah. Nah, gimana sih cara membuatnya, ya kan? Nah, cara membuatnya pertama tentukan dulu temanya. Temanya apa yang mau kita teliti. Nah, kedua kerangka penelitian. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kerangka karangan kan. Nah, sudah tahu kan kerangka itu adalah sesuatu yang hal untuk kita lakukan ya, untuk kita lakukan dengan cara kita sudah ada kerangkanya ya, sudah ada cara-caranya ya, sudah tersusun. Nah, yaitu karena di sini karya tulis ilmiah mengatakan kerangka penelitian. Nah, ketiga menyiapkan alat dan bahan penelitian. Nah, jadi ketika kita meneliti sesuatu, kita sediakan alat dan bahannya agar ketika kita meneliti kita sudah gampang ya, karena bahan dan alatnya sudah tersedia. Keempat, survei lapangan. Nah, survei lapangan otomatis kita survei langsung ke tempat yang akan kita teliti. Nah, kelima referensi. Nah, kita cari referensinya dari mana? Dari daftar pustaka, dari buku. Ya, kita mencari referensinya ya untuk menambah pengetahuan lebih. Nah, yang keenam hipotesis. Nah, kita di sini mencari apa sih yang mau kita teliti ya, rumus masalahnya ya, hipotesisnya. Ketujuh, rencana penelitian. Nah, kita membuat sebuah rencana. Di penelitian ini kita akan merencanakan bahwa penelitian kita yang seperti ini. Nah, jadi sesuatu rencana yang kita rencanakan kalau tidak sesuai, kita mencari kenapa bisa tidak terjadi sesuai yang kita inginkan. Nah, itu nanti pada hipotesis ya. Yang kedelapan, metode penelitian yang sesuai. Kesembilan, melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis. Nah, jadi setelah kita meneliti sesuatu, setelah kita sudah dapat, kita analisis ya. Analisis, dan terakhir adalah penutup, kesimpulan, dan saran. Nah, itulah cara membuat karya tulis ilmiah. Oke, jadi itulah karya tulis ilmiah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah itu adalah sesuatu yang membantu kita untuk meneliti agar yang kita teliti itu tidak salah. Dan karya tulis ilmiah ini juga adalah sesuatu hal yang kita dapat, yang kita baca mungkin dari orang lain, itu benar adanya ya. Mereka benar-benar meneliti, mereka benar-benar mengetahui, dan mereka juga mencari referensi yang akurat. Itulah karya tulis ilmiah. Nah, mungkin sekian itu aja dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Bye bye.